Penertiban sejumlah gerobak dan kontainer milik pedagang Sebelumnya kita sudah dapat instruksi membuka tempat di dalam gerobak dan kontainer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, saya Salsabila Purnisari, mahasiswi program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kebijakan publik terkait penertiban pedagang kaki lima di kawasan Lama Bunda dan Bintan Center, Kota Tanjung Pinang. Analisis ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Dosen pengampunya Bapak Caire Ranba Soleh, SAP, MAP. Pedagang kaki lima atau PKL merupakan bagian penting dari ekonomi perkotaan, terutama sebagai sumber penghidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun di sisi lain, aktivitas PKL yang menempati ruang publik ini seperti trotoar, bahu jalan, ataupun taman kota itu menimbulkan persoalan mengenai ketertiban, kebersihan, serta keamanan masyarakat. Di Kota Tanjung Pinang, khususnya pada kawasan Laman Bunda dan Bintan Center, keberadaan PKL yang tidak tertata ini justru dapat menyebabkan penyempitan ruang publik, seperti dapat terjadinya kemacetan, bahkan dapat menurunkannya fungsi taman dan fasilitas umum. Nah, dari kondisi ini mendorong pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk melakukan penertiban guna sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang publik. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Satpol PP melaksanakan kebijakan penertiban PKL sebagai upaya menegakkan peraturan daerah tentang penertiban umum dan penataan ruang publik. Kebijakan penertiban ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang secara tegas melarang penggunaan fasilitas umum untuk aktivitas berdagang tanpa izin. Tujuan utama dari kebijakan penertiban PKL ini adalah yang pertama, mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya. Yang kedua, menciptakan ketertiban, kebersihan, serta keamanan lingkungan kota. Yang ketiga, menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban umum. Kebijakan ini menjadi penting karena tanpa penataan yang jelas, konflik antara kepentingan ekonomi PKL dan kepentingan publik akan terus berulang. Kasus ini karena menunjukkan secara nyata bagaimana kebijakan publik itu diimplementasikan dan berdampak langsung pada masyarakatnya. Dalam menganalisis implementasi kebijakan penerimaan PKL, digunakanlah model implementasi kebijakan dari Funmeter dan Funfund, yang dimana karena model ini menekankan hubungan antara kebijakan, pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran. Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut, di antaranya yang pertama, standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan penerimaan PKL ini sudah dirumuskan secara jelas dalam peraturan daerah, yaitu melarang aktivitas berdagang di ruang publik dan mengarahkan PKL ke lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun meskipun tujuan kebijakan ini jelas, pemahaman dan penerimaan PKL sendiri terhadap tujuan tersebut masih sangat rendah karena kebijakan itu dianggap mengancam sumber penghasilan mereka. Yang kedua itu ada sumber daya. Dari sisi sumber dayanya, Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewenangan hukum, personal, dan fasilitas yang memadai untuk melakukan penertiban. Muncul pada sumber daya pendukung bagi PKL, seperti ketersediaan lokasi relokasi yang strategis dan biaya sewa yang terjangkau. Yang ketiga itu ada komunikasi antar organisasi. Komunikasi antara pemerintah, daerah, dan Satpol PP relatif berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya sosialisasi dan koordinasi sebelum penertiban dilakukan. Namun, komunikasi antara pemerintah dan PKL belum sepenuhnya efektif.
karena sebagian pedagang itu masih merasa kebijakan ini bersifat sepihak dan kurang melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat itu adalah karakteristik badan pelaksana. Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang tegas namun cenderung administratif. Dalam praktiknya itu penerimaan dilakukan dengan pendekatan terlebih dahulu sebelum tindakan itu dilakukan. Pendekatan ini cukup efektif dalam menghindari konflik terbuka, tetapi belum sepenuhnya mampu menciptakan kepatuhan jangka panjang. Kelima itu ada kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yang dimana kondisi sosial ekonomi PKL yang bergantung pada penghasilan harian menjadi faktor penting yang pengaruh implementasi kebijakan. Nah, bagi sebagian PKL ini, lokasi relokasi dianggap kurang menguntungkan secara ekonomi, sehingga mereka itu memilih kembali berjualan di lokasi yang lama meskipun telah ditentukan. Yang keenam itu ada disposisi dan sikap pelaksana. Sikap pelaksana kebijakan cenderung mendukung penuh kebijakan penertiban karena dianggap sebagai bagian dari tugas penegakan peraturan daerah. Namun keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana mampu bersikap fleksibel dan memahami kondisi sosial ekonomi PKL. Nah, kemudian evaluasi kebijakan ini juga menggunakan model evaluasi kebijakan dari William Enden yang dimana menilai kebijakan berdasarkan beberapa kriteria utama. Salah satunya yang pertama, efektivitas. Kebijakan ini efektif dalam jangka pendek karena berhasil menertibkan kawasan lama, Laman Bunda dan Bintan Center. Namun efektivitasnya jangka panjang itu masih lemah karena PKL berpotensi kembali berjualan di ruang publik itu. Terus yang kedua, efisiensi. Nah, dari sisi efisiensinya ini kebijakan ini membutuhkan biaya operasional penertiban yang berulang-ulang sehingga belum efisien jika tidak diimbangi oleh solusi permanen. Yang ketiga itu ada responsif. Kebijakan ini kurangnya respon terhadap kebutuhan ekonomi PKL. Nah, proses perumusan kebijakan itu belum melibatkan PKL secara aktif sebagai pihak yang terdampak langsung. Yang keempat itu ada pemerataan. Manfaat kebijakan ini telah lebih dirasakan oleh masyarakat umum sebagai pengguna ruang publik. Sementara PKL justru mengalami penurunan pendapatan. Hal ini menunjukkan belum tercapainya keadilan kebijakan. Nah, yang kelima, ketepatan. Nah, kebijakan penertiban sudah tepat dari sisi hukum, namun belum sepenuhnya tepat dari sisi sosial dan ekonomi. Kemudian berdasarkan analisis implementasi dan evaluasi kebijakan, maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu yang pertama itu ada penguatan komunikasi dan partisipasi PKL, yang dimana pemerintah itu perlu melibatkan PKL sejak tahap perumusan kebijakan agar tercipta rasa memiliki dan kepatuhan. Yang kedua itu ada penyediaan lokasi relokasi yang layak. Relokasi harus mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek pembeli, dan biaya sewa yang sangat terjangkau. Nah, terus yang ketiga ada pendekatan yang berkelanjutan. Penertiban ini tidak hanya bersifat penegakan aturan, tapi juga disertai program pemberdayaan ekonomi PKL. Yang keempat, perlu dilakukannya evaluasi rutin untuk memastikan kebijakan tidak hanya tertib secara administratifnya saja, tapi juga adil secara sosial. Dapat saya simpulkan bahwa kebijakan penertiban PKL di Laman Bunda dan Bintan Center ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aturan saja, tapi juga oleh kemampuan pemerintah memahami kondisi sosial ekonomi kelompok sasarannya. Model Fund Method dan Fund ini membantu kita melihat bahwa kebijakan publik akan berjalan efektif apabila standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan kondisi sosial berjalan secara seimbang. Nah, demikianlah analisis kebijakan yang dapat saya simpulkan, dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan rekan-rekan sekalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.